Jadi mencakup pemerintahan Allah yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Secara khusus dinyatakan dalam karya penebusan Kristus dan direalisasikan, diwujudkan di dalam gereja serta akan disempurnakan pada kedatangannya yang kedua nanti. Nah, kita lihat terlebih dahulu perspektif biblikal ya. Dalam Alkitab, kata kerajaan Allah, Kingdom of God, itu mengacu pada yang pertama, pemerintahan Allah yang aktif dan berdaulat atas seluruh alam semesta. Mazmur 103 ayat 19, di mana Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita lihat siapa saja boleh membacakannya. Mazmur 103 ayat 19, Perjanjian Lama ya. Ayatnya yang ke-19, dibacakan yang keras. Siapa saja boleh. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini perhatikan ya, berkuasa atas segala sesuatu, termasuk setiap ciptaannya, termasuk juga orang yang tidak percaya, yang mungkin mereka menganggap kebenaran itu dalam pemikirannya mereka sendiri ya. Mereka tetap juga dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh pemeliharaan Allah yang berdaulat. Kemudian kehadiran kerajaan secara progresif melalui karya Kristus. Di dalam Markus 1 ayat 15, firman Tuhan katakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, ini seruan pertobatan ini dari abad ke abad ya, sampai detik ini harus kita lakukan supaya di bagian kita di negara ini, di Indonesia ini, Injil diberitakan. Jadi Injil kalau sudah memenuhi keseluruhan muka bumi, nah itu waktunya Tuhan Yesus datang lagi ya. Tapi sekarang kan masih banyak tempat-tempat yang belum mengenal Injil, belum mengenal Yesus itu siapa. Jadi tidak usah jauh-jauh keluar negeri, Indonesia aja banyak pulau-pulau yang belum mendengar Injil ya. Yang ketiga, dimensi sudah dan belum, already and not yet. Kerajaan Allah sudah hadir di dalam Yesus, di dalam Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tetapi akan digenapi sepenuhnya di dalam eskaton. Eskaton saya berikan footnote ya. Eskaton itu istilah teologis ya, yang merujuk pada akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan akhir zaman, seperti kedatangan Yesus, penghakiman terakhir, kehidupan kekal. Nah, di dalam teologi Kristen, eskaton ini juga mencakup harapan akan kehidupan kekal dan kebangkitan orang mati. Beberapa aspek eskaton antara lain kedatangan Yesus yang kedua kalinya, penghakiman terakhir, kehidupan kekal, kebangkitan orang mati. Sementara pandangan eskaton ada beberapa macam ya, ada premilenianisme, postmilenianisme, amilenianisme. Pre itu sebelum masa 1000 tahun damai di bumi, post itu setelah masa 1000 tahun damai di bumi, A itu berarti tanpa masa 1000 tahun damai di muka bumi. Jadi ini ada beberapa pandangannya. Jadi perlu digarisbawahi, pandangan ini tidak berpengaruh terhadap konsep keselamatan kita ya. Karena pandangan ini cuma penafsiran ya, dari kitab Wahyu yang dipenuhi dengan simbol-simbol. Wahyu 11 ayat 15, firman Tuhan katakan, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya.
Dan terdengarlah suara-suara nyaring di sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Nah, nanti suka atau tidak, orang-orang yang sekarang mengejek, mengolok-olok Yesus itu akan tunduk pada dia dan akan dihakimi. Dan kita akan bersama-sama dengan dia menghakimi mereka. Nah, sekarang kita melihat perspektif reform. Dalam teologi reform, kerajaan Allah dilihat melalui kacamata kedaulatan ilahi, Allah yang berotoritas penuh. Dan rencana penebusan Allah yang mencakup seluruh sejarah. Jadi kita bayangkan ya, seluruh ciptaan kita ini ada di dalam genggaman dia yang berdaulat. Nah, kalau kita memahami satu ayat ini saja, maka kita menjalani hidup itu tidak terlalu complicated ya, tidak terlalu ruwet runyam ya. Misalnya saudara bangkrut atau mengalami sakit gitu ya, saudara tidak lantas mengucapkan kata-kata yang negatif terhadap Tuhan, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Saudara tahu bahwa semuanya dalam kontrol kendali Allah, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka itu cukup untuk memberikan penghiburan kepada kita. Nah, kecuali orang yang tidak mengenal kebenaran itu ya. Yang pertama kita lihat kerajaan sebagai kedaulatan Allah atas segala sesuatu. The kingdom of God is the sphere of God's rule. It is realization of His sovereign will. Kerajaan Allah adalah wilayah kekuasaan Allah. Itu adalah perwujudan kehendak kedaulatannya. Jadi sama seperti yang bebas itu Allahnya ya. Sama seperti yang dijelaskan dalam firman Tuhan itu penjunan itu ya. Penjunan bebas membentuk tanah liat menjadi vas bunga yang dikagumi orang, atau menjadi pispot yang kurang dikagumi orang. Itu haknya dia. Tanah tidak bisa protes ya. Kenapa aku diciptakan jadi pispot? Kenapa aku diciptakan menjadi vas yang dikagumi banyak orang? Nah, tidak bisa ya. Itu adalah kedaulatan Allah. Nah, Herman Bavinck mengatakan Allah adalah raja yang berdaulat atas ciptanya. Baik itu secara umum providensia. Providensia itu sebenarnya pelaksanaan rancangan ketetapan Allah di skala abad dan zaman. Cuman pendeknya biasanya diartikan pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah gitu ya. Maupun secara khusus melalui penebusan Kristus. Adakah yang bergabung? Shalom, selamat malam Pak Sri Widodo. Selamat datang, kita baru saja mulai. Mohon di mute dulu namanya, mic-nya di mute dulu. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Oh ini ya. Yang kedua, kerajaan sebagai pusat karya Kristus. Christ is the mediator king who governs his church by his word and spirit. Kristus adalah raja perantara yang memerintah gerejanya melalui firman dan rohnya. Pak, tulisannya nggak ada. Oh, tulisannya nggak ada. Oh, sebentar. Oh iya, belum saya share. Sorry.
Beginilah kalau terlalu bersemangat, terlalu berkobar-kobar. Terima kasih untuk diingatkan ya. Saya ulang, Christ is the mediator king who governs his church by his word and spirit. Kristus adalah raja perantara yang memerintah gerejanya melalui firman dan roh. Itu tulisan Calvin melalui Institutio ya. Di mana Yesus Kristus adalah Raja Mesias yang memerintah umatnya melalui Roh Kudus dan firman. Nah ini penting saudara, Roh Kudus dan firmannya. Karena firmannya itu mengubahkan seseorang. Gereja tanpa Roh Kudus dan firman-Nya itu akan stuck ya. Karena jemaat itu akan bertumbuh dalam imannya itu hanya melalui firman-Nya dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau firman-Nya diabaikan atau porsinya dikurangi, misalnya dalam persekutuan ataupun ibadah semestinya di atas 70%, tahu-tahu dikurangi hanya 15%, yang 70% puji-pujian sampai melelahkan gitu, sehingga dengar firman akhirnya tidur. Wah itu sangat merugikan ya. Kita tahu maksud dan kehendak Allah itu hanya melalui firman-Nya. Puji-pujian itu kan karangan manusia ya. Ada beberapa pujian yang malah sebenarnya bukan worship. Apalagi kalau misalnya yang menciptakan lagunya bukan orang teologi, sekolah teologi atau mempunyai background yang belajar gitu ya, yang hanya mengandalkan perasaannya dia sendiri, maka akan terjadi antroposentris, berpusat pada diri sendiri, bukan teosentris atau kristosentris. Kita lanjut yang ketiga, kerajaan sebagai realitas rohani dan eskatologis. The kingdom is both a present reality and a future hope. It is inaugurated in Christ's first coming and consummated in His return. Kerajaan itu merupakan kenyataan masa kini dan harapan terhadap masa depan. Kerajaan itu diresmikan pada kedatangan Kristus yang pertama dan disempurnakan pada kedatangannya kembali yang kedua kalinya nanti. Jadi itu pandangan dari Geerhard Voss ya, di dalam Teaching of Jesus Concerning the Kingdom of God. Di sini Voss menekankan bahwa dimensi inaugurated eschatology, kerajaan telah hadir melalui kedatangan Kristus, tetapi puncaknya baru akan datang pada akhir zaman nanti. Kalau sekarang masih belum ya, masih prosesnya. Nah ini pernyataannya dia ya. The following in the form of a Westminster Catechism, the self-somebodies of the dead which were laid in the grave, being again united to their soul forever, shall be raised up by the power of Christ. Jadi berikut ini ya, bunyi dari Katekismus Westminster. Tubuh-tubuh orang mati yang sama, yang telah diletakkan di dalam kuburan, kemudian dipersatukan lagi dengan jiwa mereka selamanya. Itu akan dibangkitkan oleh kuasa Kristus. Jadi kita nanti akan dibangkitkan, saudara. Diberi tubuh kesempurnaan. Ada beberapa kali ya saya mimpi, baik itu mama maupun papa maupun saudara yang nomor 1 dan nomor 2 yang sudah meninggal itu, mereka sangat ganteng dan cantik sekali. Saya tidak bisa menggambarkannya, pokoknya sangat ganteng dan cantik sekali keadaannya. Itu mungkin yang digambarkan oleh Alkitab sebagai tubuh kesempurnaannya. Nah kalau kita di dalam Kristus, kita pasti dibangkitkan dan akan bersama dengan Juru Selamat. Nah aplikasi di dalam kehidupan gereja dan dunia. Di dalam pandangan Reform, kerajaan Allah itu terwujud secara invisible dan visible. Secara rohani di dalam hati orang percaya dan secara institusional di dalam gereja. Mempengaruhi seluruh bidang kehidupan kita. Baik itu pendidikan, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Jadi Cooperian ya. Nah ini bagus ya. There is not a square inch in the whole domain of our human existence
over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Tidak ada satu inci pun di seluruh wilayah keberadaan manusia kita yang tidak disaksikan oleh Kristus yang berdaulat atas segalanya, yang tidak berseru, itu milikku. Semuanya milik Tuhan, milik Kristus, milik Juru Selamat. Ini pernyataan dari Abraham Kuyper. Nah, kalau saudara memperhatikan kata-katanya, ini penghiburan buat kita, bahwa Tuhan tahu setiap inci sisi dari kehidupan kita. Apakah kita lelah, apakah kita lemah, apakah kita sakit hati, apakah kita terabaikan, Tuhan tahu. Tidak ada satu inci pun yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu semua. Termasuk motivasi saudara belajar pada malam hari ini apa, termasuk semangat saya mengajar saudara itu karena apa, Tuhan tahu. Tadi pagi di dalam kelas sejarah gereja saya katakan ke anak-anak, gaji saya sebagai dosen di STT ini kecil sekali. Kalau saya mengajar asal-asalan sebenarnya sangat bisa. Atau gajinya juga kecil, buat apa saya mengajar habis-habisan. Saya katakan karena Tuhan yang menebus saya tahu segalanya, maka saya harus memberikan yang terbaik sebagai kepada calon-calon hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan. Terlepas dari gajinya yang kecil sama sekali, maka saya tidak boleh melakukannya asal-asalan. Saya harus memberikan segenap hati saya, semampu saya, memberikan kepada mahasiswa. Karena itu saya lakukan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saya berharap mahasiswa juga mengerti itu ya. Nanti di dalam pelayanan itu seperti itu. Totalitas melayani demi Tuhan. Saudara melayani Tuhan karena cinta Tuhan. Bukan karena yang lain. Bukan karena demi populer, bukan karena uang, bukan karena harta, atau karena apapun. Karena pamer kesalehan. Tapi sudah melakukan pelayanan itu semata-mata karena cinta Tuhan, titik. Jangan ada koma lagi. Kita lanjut. Kerajaan Allah dalam perspektif biblikal dan reform adalah pemerintahan Allah yang berdaulat, hadir dalam Kristus, bekerja melalui gereja, dan melalui penggenapan akhir di langit dan bumi yang baru. Jadi ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup sebagai warga kerajaan yang taat, setia, dan memuliakan Kristus di dalam seluruh aspek hidup. Kalau iman kita itu genuine, saudara, karya Roh Kudus yang mempertobatkan kita, maka itu akan disampaikan pada berdampak terhadap segala aspek, saudara. Saudara bekerja bukan semata-mata mencari uang, tapi untuk memuliakan Tuhan. Saudara belajar bukan untuk mencari nilai, tapi juga supaya saudara mengenal kebenaran dan makin mengenal Tuhan. Saudara berbisnis juga tidak curang. Itu bagian juga untuk memuliakan Tuhan dan sebagainya. Semua orientasi goalnya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan itu adalah tujuan hidup orang Kristen ya. Memuliakan Tuhan dan menikmati segala anugerahnya. Kalau saya tidak bisa menikmati anugerahnya, itu menyedihkannya. Saya beberapa kali melayani doa orang yang 1 tahun terbaring sakit di rumah. Dan dia adalah orang kaya, pemilik kebun sawit di Malaysia dan Sumatera. Tubuhnya dipenuhi dengan selang-selang, makan pun harus melalui selang. Dan setiap pagi dan sore ada suster yang memandikan dia, menyepoi dia, melayani dia untuk makan dan sebagainya. Semua hartanya itu sia-sia. Betapa cilakanya kalau kita hanya fokus pada harta benda di dunia ini. Termasuk juga popularitas. Buat apa kita populer di dunia kalau misalnya Tuhan tidak mengenal kita di akhir zaman nanti? Ya, itu patut kita renungkan ya.
Definisi kerajaan Allah, pemahaman teologis tentang kerajaan. Definisinya ini dia ya. Dalam bahasa Yunaninya itu basileia tu theo. Secara teologis adalah pemerintahan aktif Allah. Jadi dia bukan pasif ya, aktif. Nah, kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang aktif. Termasuk saat manusia jatuh disediakan juru selamat. Saudara bisa bayangkan ya, malaikat jatuh itu tidak disediakan juru selamat loh. Tapi manusia jatuh disediakan juru selamat. Itu seharusnya membuat kita bersyukur. Jadi arah kita tidak kongkang kaki, oh jatuh tidak disediakan juru selamat, biarlah kamu berjuang sendirian. Kalau berjuang sendirian sudah pasti sudah di neraka. Saudara. Adalah pemerintahan aktif Allah atas ciptaannya yang dinyatakan di dalam sejarah keselamatan, yang digenapi dalam pribadi dan karya Yesus, dan akan dipersempurnakan sepenuhnya pada akhir zaman nanti. Jadi ini bukan hanya tempat, tetapi lebih kepada kedaulatan, otoritas, dan kehadiran aktif Allah di dalam memerintah. Nah sekarang mari kita lihat biblicalnya. Walau istilah kerajaan Allah tidak secara eksplisit disebut, konsepnya sangat nyata. Allah dilihat sebagai raja atas Israel seluruh dunia. Mari kita lihat di Mazmur 103 ayat 19. Silakan dibacakan. Siapa saja boleh. Mazmur 103. Dibacakan yang keras. Ayat 19 tadi ya. Ya, yang keras tolong dibacakan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Perhatikan ya, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini juga membuat kita seharusnya tidak takut, cemas, dan khawatir ya. Karena dia melindungi, memelihara kita. Termasuk dari ketakutan terhadap si jahat. Karena dia pasti akan melindungi kita. Lanjut, di dalam Yesaya 52 ayat 7, dikatakan di sana, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kita lihat ya, luar biasa ayat ini. Indahnya puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, saudara yang melayani Injil ya, mengerjakan misi. Betapa indahnya ya. Yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dia adalah Raja di atas segala raja, saudara. Jadi sebenarnya kalau kita memahami kita bersama dengan Tuhan itu aja sudah single majority, sudah mayoritas tunggal. Ya, ya Pak. Oke. Kerajaan Allah tampak dalam penyertaan dan hukum Taurat ya, atas umatnya serta janji akan Mesias yang akan memerintah secara adil. Kalau Tuhan yang memerintah ya pasti adil, saudara. Kalau sekarang saudara menganggap hidup ini tidak adil, ya karena keadilan secara penuh itu masih belum dinyatakan. Mungkin masih baru beberapa tempat dan sebagainya, tapi secara menurut belum, karena Tuhan belum datang ya, belum dinyatakan secara penuh. Jadi berharap hidup ini adil sepenuhnya ya memang belum, sudah. Dalam pengajaran Yesus di dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan menjadikan kerajaan Allah sebagai pusat pemberitaannya. Di dalam Markus 1 ayat 15 itu ya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil.
Nah, banyak orang yang akhirnya meragukannya. Orang-orang sebelum Yesus itu diselamatkan karena apa ya? Kalau zaman perjanjian baru kan diselamatkan karena iman kepada Yesus, kepada Mesias. Nah, perjanjian lama bagaimana Yesus belum datang? Sama, saudara. Perjanjian lama itu mereka diselamatkan oleh iman percaya kepada Mesias yang akan datang. Nah, kalau di dalam perjanjian baru mereka diselamatkan karena percaya kepada Mesias yang sudah datang. Dua-duanya sama, karena iman. Kerajaan Allah hadir sudah, tetapi belum. Already but not yet. Jadi sudah hadir dalam pelayanan Yesus, mujizatnya, pengampunan dosa, pengusiran setan, itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sedang aktif. Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu ya, ditegaskan kalau dia berkuasa atas segala sesuatu, mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Belum sepenuhnya tergenapi, karena penggenapan akhir akan terjadi saat nanti kedatangan Kristus yang kedua. Ini ya, tolong dibacakan Matius 25 ayat 23. Sudah ada di layar. Matius 25. Apabila dia datang dan kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Lanjut. Lalu Bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, domba dan kambing. Domba itu orang yang dianugerahi iman yang sejati ya, genuine faith ya. Nah, kambing itu orang yang imannya bukan sejati, yang palsu, yang perasaan sendiri ya, kerosok-kerosokan imannya. Jadi kalau saudara melihat ada begitu banyak orang murtad ya, mereka bukan domba, saudara. Dari awal mereka kambing. Tidak peduli dulunya dia pendeta, pastor, sekalipun. Kalau mereka bisa murtad, ya mereka bukan domba, bukan orang pilihan. Mereka hanya kambing. Jadi jangan terlalu pusing dengan hal itu ya. Oh, dia dulu hamba Tuhan, artis terkenal, sekarang murtad. Memang dari dulu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dari dulu memang dia bukan orang pilihan. Dia hanya kelihatannya saja percaya, tapi percaya sungguh-sungguh tidak. Mereka hanya kambing. Dan jelas di sini ditegaskan ya, kambing itu nasibnya bagaimana? Akan dipisahkan. Kambing dipisahkan dari domba. Nah, dalam tulisan para rasul, Paulus mengajarkan bahwa mereka yang menerima Kristus dipindahkan di dalam kerajaan anaknya. Kolose 1 ayat 13. Silakan bacakan. Ada di layar. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Nah, ini adalah penghiburan yang luar biasa, saudara. Artinya kita mempunyai jaminan keselamatan di dalam Kristus. Kristus sekarang di sorga, kita pun nanti akan di sana. Bahkan kita ini sudah dapat kafling di sorga nanti. Sama seperti penjahat yang belum meninggal itu yang percaya Yesus. Ingatlah aku. Dia belum dibaptis, saudara.
Tapi Yesus menegaskan hari ini juga, dan dia belum meninggal. Kau bersama aku di Firdaus. Kafling di surga sudah disediakan. Dan itu harusnya membuat kita sukacita ya. Melayani Tuhan dengan tak jemu-jemunya, dengan berkobar-kobar, dengan giat, dengan sukacita. Walaupun mungkin tidak dihargai, kurang dihargai, kurang dianggap, bahkan diremehkan, dilecehkan, tetaplah kita melayani. Karena Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Dan orang lain mungkin tidak mau tahu ya apa yang kita kerjakan, ya biarkan saja. Lanjut, kerajaan Allah itu bersifat rohani. Roma 14 ayat 7. Silakan Bunda ya. Roma 14 ayat 17. Yang ini ya, itu kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan cita-cita oleh Roh Kudus. Nah ini ya, kerajaan Allah itu bukan soal itu. Karena kita pada saat kita hidup di dalam kekekalan nanti bersama dengan Juru Selamat, itu sukacita terus, memuji memuliakan nama Dia. Jadi tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi. Kan banyak ya orang yang sekarang itu mumpung kita hidup, kita makan habis-habisan, kita minum habis-habisan, kita menghambur-hamburkan uang yang ada. Banyak orang yang mempunyai prinsip seperti itu. Tetapi kalau kita yang sudah diubahkan, kita memakai berkat Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab, saudara. Sekarang pun saya kalau diundang, saya ini termasuk orang yang hobi traveling ya dulunya. Dan ternyata itu memang berpengaruh terhadap pelayanan saya. Karena saya suka traveling, maka saya senang kalau pelayan di mana-mana. Tadi saya tegaskan ke Pak Rudi, saya itu suka kunjungan pelayanan kemana-mana. Tapi harus ada pelayanan. Kalau tidak pelayanan, kalau cuma jalan-jalan, saya nggak mau. Bahkan dulu waktu diundang di Kuwait pun, saya melayani pada waktu ada Paskah. 2 bulan saya di sana. Nah, baru kemudian jalan-jalan pulih. Saya nggak mau kalau misalnya diundang hanya untuk jalan-jalan, nggak mau. Sudah masa-masa itu sudah saya kubur. Dulu saya seperti itu. Yang penting saya menikmati, saya punya gaji. Duitnya saya habiskan untuk jalan-jalan yang saya suka. Nah, di dalam pikiran yang negatif itu pun Tuhan akhirnya arahkan. Sekarang kamu pakai pelayanan keliling, traveling kemana-mana untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar sukacita. Nah, kalau saya dulu tidak mempunyai hobi pelayan, tidak mempunyai hobi traveling, mungkin agak sulit ya. Misalnya katakanlah saya takut terhadap ketinggian naik pesawat, gitu, wah susah sudah. Bisa repot, misalnya ke Batam aja saya harus naik kapal, masa nunggu naik kapal ataupun naik bus dari Surabaya, kan tak lucu. Nah sekarang ketika kita melihat aspek penting dalam teologi, Allah adalah Raja atas segalanya dalam segala waktu. Sovereignty of God. Allah adalah Raja atas segalanya di dalam segala waktu. Yang kedua, kerajaan Allah berkembang melalui pemberitaan Injil dan pengudusan umat Allah, invisible kingdom. Gereja adalah representasi dari kerajaan Allah di dunia, tetapi tidak identik dengan dunia ya. Malah kebalikannya, banyak gereja yang sekarang identik dengan dunia ya. Khotbahnya cuma penghiburan sesaat, motivasi, hal-hal pragmatis, perbuatan baik, dan sebagainya. Berita tentang salib Kristus itu sangat langka. Kemudian finalisasi kerajaan terjadi saat Kristus memulihkan langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1-5. Kita coba baca deh. Saya belum sempat menyalinya, minta tolong dibacakan Wahyu 21 ayat 1-5 yang sudah ketemu.
Enggak, Pastor. Ya, ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya. Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saya jujur mendengar ayat ini merinding, saudara. Sukacita yang luar biasa ya. Tidak akan ada lagi kesedihan, ratap tangis. Kalau kita kelak bersama-sama dengan Juru Selamat, betapa bahagianya masa-masa itu ya. Itu sebabnya kadang-kadang saya setuju dengan gembala saya, karena di dalam kecapeannya dia, kelelahannya itu kadang-kadang dia pengen rasanya cepat-cepat dipanggil Tuhan untuk merasakan tidak lagi ada penderitaan, tangis, kesedihan. Itu adalah pengharapan kita yang luar biasa dari janji Tuhan. Coba bayangkan kalau saudara menyembah Tuhan yang tidak mempunyai janji seperti itu. Untuk apa saudara bertekun? Kalau tidak ada jaminan pasti, untuk apa saudara giat melayani Dia? Kita lanjut ya. Kerajaan Allah adalah realitas pemerintahan ilahi yang berakar di dalam rencana kekal Allah, dinyatakan dalam karya penebusan Kristus, berlangsung dalam hidup umat percaya melalui Roh Kudus, dan akan mencapai kepenuhan di dalam kedatangan Kristus kembali. Ini adalah tema besar dalam Alkitab yang menghubungkan penciptaan, penebusan, dan pemulihan akhir. Nah, tinggal sedikit saudara nanti bisa meneruskannya, mempelajari kalau materinya nanti dibagikan ya. Kita masuk dalam diskusi, sharing, tanya jawab. Ya, silakan nyalakan kameranya. Ya. Saudara merasakan tidak waktu membaca tadi tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi ada tangis. Kalau saya dibacakan oleh Pak Rudi itu aja merinding, saudara. Betapa luar biasanya kasih Tuhan itu ya. Apa yang saudara rasakan? Sukacita? Saya merasakan tuh merinding kalau saya melihat saya orang berdosa kok ya Tuhan milih saya gitu loh. Ya, Budaya silakan. Saya saat ini sedang kena fitnah. Sedang apa? Kena fitnah. Kena fitnah. Oh ya ya, silakan Budaya. Saya saat itu sedang tidur gitu. Katanya sih nggak bisa dibayangkan. Putus-putus ya. Saya saat saya merasa saya sudah tetap Tuhan itu rasanya dunia hancur semua. Ya kalau difitnah itu pasti menyakitkan ya. Karena saya pun juga pernah merasakan yang seperti itu. Dan itu sakit sekali. Dan itu saya udah ngelakuin dengan baik seperti hari itu ada
rasanya berat banget. Iya, iya. Secara manusiawi kalau kita difitnah itu ya, kadang-kadang itu melemahkan iman kita. Karena kita mengalami kesedihan yang luar biasa. Apalagi kalau misalnya yang memfitnah itu orang yang kita percaya, orang yang kita kasih. Itu sakitnya luar biasa. Dan Yesus mengalami itu. Yudas itu dikasih dia. Yudas Saya melihat, mengaku dia, air mata saya sampai berhenti untuk dia. Maafin dia, tapi air mata saya nggak bisa tidur. ya kita nanti bersama-sama berdoa mendoakan budaya apapun yang dihadapi saat ini ya. Tentu tidak mudah ya. Dan berat buat beliau ya. Nah kalau secara manusiawi kita tidak kuat memang, tetapi sadar bahwa kita mempunyai Yesus, kita mempunyai Juru Selamat, kita mempunyai Tuhan. Jadi Tuhan tahu apa yang budaya rasakan, air mata yang budaya jatuhkan, Tuhan tahu. Dan kalau tidak kuat ya tidak apa-apa, karena manusiawi ya. Kalau tidak kuat, mintalah kekuatan Tuhan untuk menguatkan. Yang penting supaya iman kita jangan sampai gugur. Itu memang strategi iblis supaya menggoyahkan iman kita melalui berbagai macam cara, termasuk fitnah, hinaan terhadap kita. Memang apapun yang kita berbuat itu seolah-olah orang itu tidak puas ya. Karena memang itu serangan si iblis memang. Sebaik apapun yang kita lakukan. Kedua itu banget. Nggak bisa, saya udah nggak bisa. Saya hanya bisa bilang, Tuhan saya pengaku itu. Tapi saya nggak bisa gitu. Ya, Dunia kita saya ternyata harus budaya masih mempunyai Tuhan, masih mempunyai Juru Selamat. Tempat untuk bersandar ke bahu dia, bahwa budaya tidak kuat lagi, sudah lemah gitu ya istilahnya, karena sudah berat, beban yang begitu berat menghimpit. Dan kadang-kadang orang percaya itu diserang melalui banyak cara, termasuk beban hidup, termasuk juga melalui fitnah, termasuk ditipu. Saya mengalaminya berkali-kali. Saya itu ditipu orang berkali-kali. Bahkan yang terbaru, saya ditipu mengatasnamakan saya kepada hamba Tuhan di pedalaman, dan mereka ditipu uang 25 juta. Memakai nama saya. Nah waktu itu saya juga sama seperti budaya, hati saya hancur, saya difitnah seperti itu, nama saya jelek. Tapi kemudian saya diingatkan bahwa memang itulah cara iblis untuk menggoyahkan iman kita. Jadi hadapi dengan tetap bersandar pada Tuhan, tetap percaya bahwa penghakimannya itu adil, tetap percaya bahwa pertolongan kita adalah datang dari nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Itu yang terpenting. Jadi, dan jangan pernah berhenti berdoa. Jangan putus berdoa. Tetaplah berdoa. Nah, mari kita berdoa bersama-sama untuk budaya dan untuk kita sekalian. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini, dan kami diubahkan, diberikan pengertian yang baru, dan kami berdoa secara khusus untuk budaya yang mengalami begitu berat difitnah. Bapak, kiranya Tuhan melawat dia, bahkan melawat pemfitnahnya,
mempertobatkan dia, menguatkan Budaya untuk menghadapi segala sesuatu ini, dan memberikan penghiburan serta sukacita dan apapun yang dia butuhkan agar dia imannya dikuatkan kembali untuk tetap percaya pada Yesus. Berkati kerjaannya, keluarganya, orang-orang yang dikasihinya, anaknya, dan yang dikasihnya, semuanya di dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Juga berkatilah untuk Bu Sulis dan Pak Rudi bersama keluarga besarnya. Berkatilah kami sekalian ya Tuhan, karena kami yakin sebaik apapun, serajin apapun yang kami lakukan tanpa berkat Tuhan semuanya sia-sia. Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pemberian pelayanan kami. Biarlah semuanya diarahkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan sisa hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Terima kasih. Amin. Ya, kita supaya dikuatkan ya hari lepas hari ya. Ya kalau kayak gini kan kita tahu ya, saling menguatkan, bisa saling menguatkan bahwa ada persoalan di dalam komunitas kita, di dalam kelompok kita ada persoalan. Pentingnya bersekutu seperti ini. Saya punya ide suatu saat nanti kita ngadain persekutuan doa secara khusus lah, supaya mempunyai waktu yang lebih luang. Jadi bukan hanya teori-teori, tapi persekutuan seperti ini. Ya, mudah-mudahan setelah kelas selesai nanti digabungkan semuanya kelasnya dari kelas yang lain. Kita bersekutu bersama-sama saling mendoakan. Terima kasih waktunya. Tuhan Yesus memberkati dan terus tetap semangat bahwa hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan memberkati.